Baik, terima kasih sudah datang ke sini. Hari ini kita akan membahas keluhan ibu ya. Nah, yaitu mual dan muntah yang sering disebut dengan emesis pada ibu hamil. Saya akan membantu menjelaskan penyebab bagaimana cara mengatasinya dan juga langkah-langkah yang lebih tepat untuk kenyamanan ibu. Apakah Bapak Ibu setuju untuk berdiskusi kali ini? Untuk Bu Bidan, kami sangat membutuhkan informasi tentang ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu, apakah Ibu mengalami mual muntah sejak awal kehamilan? Iya Bu Bidan, sejak beberapa minggu lalu, tapi sekarang rasanya semakin sering. Oke, baik Ibu, ini adalah keluhan yang sering terjadi saat hamil ya Bu. Terus juga sebelumnya apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami istilah emesis? Belum pernah Bu Bidan, yang kami tahu hanya mual-mual biasa saat ini. Oke, baik. Mari saya jelaskan lebih lanjut tentang emesis ya Bu. Nah, emesis gravidarum itu adalah istilah medis seperti mual muntah yang terjadi pada kehamilan, terutama pada di trimester pertama. Terus juga ini respon tubuh ibu terhadap perubahan hormonal selama kehamilan. Nah, kondisi ini biasanya tidak berbahaya, tetapi bisa menjadi masalah jika muntah terlalu sering hingga menyebabkan dehidrasi atau kekurangan nutrisi. Nah, saya akan menyebutkan penyebabnya, beberapa penyebab emesis pada ibu hamil. Yang pertama itu hormon kehamilan. Kadar hormon human parionik atau gonadotropin atau HCG yang meningkat. Terus yang kedua itu ada perubahan hormon estrogen. Ini dapat mempengaruhi saluran pencernaan. Yang ketiga, sensitivitas terhadap bau atau makanan tertentu. Terus yang keempat ini faktor fisiologis, kecemasan atau stres juga bisa mempengaruhi gejalanya. Nah, emesis pada kehamilan ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu emesis ringan seperti mual muntah terjadi tetapi ibu masih bisa makan dan minum. Terus yang kedua emesis berat yaitu hiperemesis gravidarum. Mual dan muntah berlebihan hingga menyebabkan dehidrasi dan juga lemas bahkan penurunan berat badan. Gejala ini sering terjadi pada emesis yaitu mual muntah pada pagi hari, tetapi bisa sepanjang hari. Terus juga muntah setelah makan dan minum, penurun nafsu makan, lemas akibat kurangnya asupan makanan atau cairan. Nah, terus juga ini juga untuk tanda klinisnya ini yang perlu diwaspadai itu penurunan berat badan, dehidrasi dan nadi cepat atau tekanan darah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menanganinya. Yang pertama ini makan dengan porsi kecil tetapi sering, hindari makanan berlemak seperti pedas dan atau berminyak. Terus juga konsumsi makanan ringan seperti biskuit, roti tawar sebelum bangun dari tempat tidur. Terus juga minum cukup cairan, minum air putih sedikit tetapi sering untuk mencegah dehidrasi. Terus yang kedua, menghindari pencetus, hindari bau atau makanan yang memicu mual. Terus yang ketiga, relaksasi, hindari stres atau kecemasan berlebihan. Yang keempat ini, yang kelima ini ada pengobatan. Jika mual dan muntah parah, dokter mungkin meresepkan obat aman untuk ibu hamil seperti vitamin B6 dan antihistamin. Sekarang apakah yang ingin ibu bapak tanyakan tentang emesis ini? Apakah ini akan terus berlangsung sampai melahirkan Bu Bidan? Tidak selalu ibu, emesis ini biasanya membaik di trimester kedua, sekitar minggu ke-14 hingga ke-16. Terus juga namun jika gejala terus berlangsung atau semakin parah, segera periksa kembali untuk memastikan kondisi ibu. Bagaimana jika Fitri tidak bisa makan sama sekali, Bu Bidan? Jika sampai tidak bisa makan atau minum sama sekali, bisa jadi itu hiperemesis gravidarum. Nah, ini kondisi ini memerlukan penanganan lebih lanjut seperti pemberian cairan melalui infus di rumah sakit. Namun kita harapkan langkah-langkah sederhana ini tadi sudah cukup membantu. Oke, baik Bu Fitri, langkah pertama yang bisa dicoba adalah makan dengan porsi yang kecil, sering, dan hindari makanan atau bau yang memicu mual. Terus juga jika dalam seminggu keluhan belum membaik atau semakin parah, silakan kembali untuk evaluasi lebih lanjut. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya Bu. Terima kasih Bu Bidan, penjelasannya sangat membantu. Baik, sama-sama.